Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil presentasi kami yang berjudulkan jenis pelayanan rumah sakit. Sebelum saya membacakan, saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Terdiri atas 4 orang. Yang pertama, Muhammad Nur Hadi. Yang kedua, Paradila Puspitasari. Yang ketiga, Penny Suci Pritama. Dan yang keempat, Lauren Elizabeth. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Firdaus Escape MMR. Adapun judul presentasi kami yaitu jenis pelayanan rumah sakit. Yang pertama, adapun definisi rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut WHO, World Health Organization memaparkan bahwa rumah sakit adalah organisasi terpadu dari bidang sosial dan medik yang berfungsi sebagai pusat memberi pelayanan kesehatan, baik pencegahan, penyembuhan, dan pusat latihan dan penelitian biologi sosial. Yang kedua yaitu pelayanan rumah sakit. Menurut R.A. Supriyono, pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri. Dengan adanya pelayanan yang baik, maka konsumen akan merasa puas. Dua hal utama dalam memberikan pelayanan pasien adalah kepuasan dan keamanan pasien. Dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan rumah sakit, pasien menjadi fokus utama. Pelayanan kesehatan dituntut dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dan dijamin aman. Adapun pelayanan minimal rumah sakit. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129-Menkes-SK-2-2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, yaitu standar pelayanan minimal ini dimaksudkan agar tersedianya panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal rumah sakit. Standar pelayanan minimal rumah sakit. Standar pelayanan minimal ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran satuan rujukan, target nasional, cara perhitungan atau rumus, pengambilan penyebut, standar, satuan, pencapaian kinerja, dan sumber data. Standar pelayanan minimal rumah sakit. Di dalam menyusun standar pelayanan rumah sakit telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, konsensus berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait dari unsur-unsur kesehatan dan bagian terkait yang secara rinci terlampir dalam daftar tim penyusun. Yang kedua, sederhana. Standar pelayanan minimal disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami. Yang ketiga, nyata. Standar pelayanan minimal disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu, dan persyaratan atau prosedur teknis. Yang keempat, terukur. Seluruh indikator dan standar di dalam standar pelayanan minimal rumah sakit dapat diukur baik kualitatif ataupun kuantitatif. Yang kelima, terbuka. Standar pelayanan minimal dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, terjangkau. Standar pelayanan minimal dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan yang tersedia. Jenis pelayanan rumah sakit. Jenis pelayanan rumah sakit ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu rumah sakit umum. Rumah sakit umum untuk kelas A, di mana harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik, paling sedikit 4 pelayanan medik spesialis dasar dan 5 pelayanan spesialis penunjang medik, dan 12
pelayanan medik spesialis lain, dan 13 pelayanan medik subspesialis. Untuk rumah sakit umum kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik, dan 8 pelayanan medik spesialis lainnya, dan 2 pelayanan medik subspesialis dasar. Untuk rumah sakit umum kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan medik spesialis dasar dan 4 pelayanan spesialis penunjang medik. Dan yang terakhir, rumah sakit untuk kelas D harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 pelayanan medik spesialis dasar. Kedua, yaitu rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta diselenggarakan berasaskan kemandirian dengan prinsip wirausaha dengan melaksanakan fungsi sosial. Kepemilikan rumah sakit berbentuk yayasan, perseroan terbatas atau PT, koperasi dan atau badan hukum lainnya. Rumah sakit swasta memberikan pelayanan utama pada suatu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau yang lainnya. Meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Paling banyak 40% dari seluruh jumlah tempat tidur. Untuk rumah sakit swasta wajib merujuk pasien ke rumah sakit yang lebih mampu pelayanannya apabila rumah sakit tersebut mampu menangani pasien tersebut. Bentuk pelayanan rumah sakit swasta adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Untuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit swasta paling sedikit terdiri atas pelayanan medik, yang kedua pelayanan keperawatan dan atau kebidanan, yang ketiga pelayanan penunjang medik, dan yang terakhir pelayanan penunjang non-medik. Untuk sumber daya manusia pada rumah sakit swasta berupa tenaga tetap meliputi yang pertama tenaga medis, yang kedua tenaga keperawatan dan atau tenaga kebidanan, yang ketiga tenaga kefarmasian, dan keempat tenaga kesehatan lain, dan yang terakhir tenaga non-kesehatan. Baiklah, itu saja pemaparan materi yang bisa kami sampaikan tentang jenis pelayanan rumah sakit. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan bisa memahaminya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.